Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Reski Maisha Putra. Sahabatku semua, beberapa waktu yang lalu, saya sempat membaca di berita online, salah satunya di channel website fokusjabar.id. Di dalam berita tersebut dituliskan dengan judul anggota GP Ansor, protes keras Masjid Raya Al-Jabar, undang Ustadz Khalid Basalamah. Astagfirullah. Jadi sahabatku semua, beberapa tahun yang lalu, saya masih mengingat kejadian Ustadz Khalid Basalamah dibubarkan oleh GP Ansor. Baik, langsung saja teman-teman kita baca sedikit beritanya. Salah satunya penolakan datang dari anggota GP Ansor yang bernama Afif Fuad Saidi. Ia meluapkan kekecewaannya kepada Gubernur Jawa Barat karena mengizinkan Ustadz Khalid Basalamah mengisi kajian di Masjid Raya Al-Jabar. Nah, dia menulis di akun Twitternya seperti ini, Pak Ridwan Kamil, saya kecewa kepada Bapak. Wah, dia menyatakan bahwa dia kecewa kepada Pak Ridwan Kamil selaku Pemprov Jawa Barat. Sumpah ini masjid Pemprov dan ngasih panggung ke Ustadz Khalid Basalamah. Karape sampaian gimana? Ciut Afif Fuad Saidi di akun Twitternya. Sebenaran dibubarin atau enggak? Ya orangnya sama itu tuh aja yang dulu-dulu itu juga. Setelah saya menyaksikan channel YouTube-nya Mas Dodi Sepriadi, di sana saya mendengarkan penjelasan beliau. Beliau menjelaskan bahwa orang yang membubarkan kajian Ustadz Khalid Basalamah, orangnya itu juga sahabatku semua. Tentu teman-teman juga sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum siapa mereka. Yaitu mereka yang menjaga gereja, yang menjaga Syiah. Tapi kajian seperti ini mereka bubarkan, dikarenakan adanya perbedaan pendapat ataupun perbedaan pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Menurut saya, cara demikian tidaklah tepat. Jika seandainya ada perbedaan pendapat, maka diselesaikan di ranah ilmu, diskusi ilmiah. Akan sangat miris sahabatku semua jika dilihat oleh masyarakat secara luas, kajian sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih sesama Sunni, hanya gara-gara beda pemahaman maka kajian dibubarkan. Sedangkan gereja yang jelas akidahnya berbeda dengan kita, yang mentuhankan Yesus, mereka dijaga. Bahkan saya menemukan sebuah video, teman-teman bisa saksikan nanti. Mereka menjaga ulama Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang mencaci maki sahabat. Kenapa? Sesama Sunni malah dibubarkan kajiannya. Teman-teman silakan saksikan cuplikan video berikut ini. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Imam Tauhidi, yaitu salah satu ulama Syiah, berkunjung ke Masjid Sunni untuk mempererat tali silaturahim. Katanya, ternyata bertemu dengan ketua PBNU dan memperlihatkan wajah ramahnya, damainya. Ternyata sahabatku semua, beliau ini pernah mendapatkan medali emas penghargaan di konferensi internasional para pemimpin agama karena sikap penuh toleran dan damai. Benarkah? Mari teman-teman saksikan. Lihat, ternyata semua itu hanya dusta, takiyah ala Syiah. Mari kita lihat wajah aslinya. Ini mereka, pesta nyanyian, membenci sahabat, mencaci maki sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. Mereka laknat. Astagfirullah. Ini dia, imam yang berkunjung ke Indonesia tadi. Muawiyah is the son of Abu Sufyan. And this is not a fact. This is not a historical fact.
And the second was because there is something between Muawiyah and Umar, and later on we find that they inherit each other. Therefore, when you take a look at Nahj al-Balagh and the writings of Al-Allam al-Hilli and who they refer to, you find that no one that can oppose Ahl al-Bayt, number one, number two, number three, Muawiyah, Yazid, all of them, except that they are of haram birth. Teman-teman dapat saksikan, dia mencaci maki para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, dia katakan lahir sebagai anak zina. Astaghfirullah. Inilah yang dijaga di Indonesia. Sedangkan Ustadz Khalid Basalamah kajiannya jelas, terbuka, sekian media meliputnya dari awal sampai akhir jelas. Kalau ada perbedaan pendapat, saya juga tidak menutup kemungkinan jika ada perbedaan pendapat. Namun lebih beretikanya jika ada perbedaan pendapat, kita diskusi ilmiah. Diskusi ilmu, bukan dengan cara seperti ini. Cara kekerasan, pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Dangdutan, bahkan teman-teman, ada acara pengajian, dangdutan, mereka kenapa tidak bubarkan? Bahkan mereka ikut joget-joget di acara pengajian umum. Joget-joget di acara pengajian umum. Astaghfirullah. Mungkin mereka mengira bahwa ceramah Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Al-Jabar akan diisi dangdutan, diisi biduan, joget-joget seksi, mungkin kali ya. Enggak lah, bercanda, saya bercanda itu, maksud saya cuma nyindir doang sih yang kayak. Sindiran Mas Dodi Sipriadi ini, sahabatku semua, memang fakta adanya. Beliau tidak salah menyindir karena selama ini beliau banyak membuat mereaksian, menolak acara kajian yang di dalamnya diisi dengan berjoget-joget ria. Sama dengan channel saya. Sudah cukup banyak saya mengkritik, bahkan ada acara solawatan diisi dengan cara nyeleneh. Joget ala TikTok. Joget atau nasyid dengan judul Semua Suka Wik-Wik. Kenapa itu tidak dibubarkan? Kenapa dengan kajian Ustadz Khalid Basalamah yang berbeda pandangan dengan mereka malah dibubarkan? Nauzubillah. Beliau mengatakan ceramahnya jelas, ada videonya, tidak sembunyi-sembunyi, beliau bukan PKI, ada alamatnya di website. Kalau ada yang salah, sampaikan kritikannya, sampaikan nasihatnya. Dan satu hal juga yang perlu kita ketahui bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini memiliki banyak sekali jamaah. Apalagi pada saat acara pengajiannya berlangsung, tentu para jamaahnya Ustadz Khalid Basalamah berkumpul semua di situ. Kalaulah Ustadz Khalid Basalamah pada saat adanya pembubaran semacam itu, beliau mengatakan serbu lawan yang suka membubarkan itu, maka apa yang akan terjadi? Coba bayangkan, ini bentrok besar yang akan terjadi. Selama sepengamatan saya, sahabatku semua, beliau Ustadz Khalid Basalamah ini tidak pernah menginginkan terjadinya bentrokan fisik antara jemaahnya dengan orang-orang yang membubarkan kajian tersebut. Tidak pernah, sahabatku semua. Saya teringat tentang kisah Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Taif. Di kota itu, sahabatku semua, Nabi dicaci maki, difitnah, dilempar dengan batu. Bahkan anak-anak kecil di situ pun ikut melempar Nabi. Sehingga kaki Nabi, telapak kaki beliau berdarah. Dan turunlah malaikat. Apa kata malaikat kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, angkat kedua tanganmu, mintalah kepada Allah, maka saya akan mengangkat gunung Taif ini, akan saya lemparkan kepada kepala mereka, akan saya timpakan kepada kepala mereka, kata malaikat. Namun Rasulullah SAW, beliau menyatakan tidak. Beliau mengangkat kedua tangannya dan mendoakan, semoga di kota Taif ini nanti akan tumbuh subur orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa sekali, bukan? Inilah dakwah sunnah, sahabatku semua. Dan kepada sahabatku semua, jangan mau terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan membubarkan kajian Ustadz Khalid Basalamah.
Saya, Rizky Mesa Putra, sangat mengharapkan kedamaian antar umat beragama di Indonesia ini, terutama kepada agama Islam. Mari kita semua berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama-ulama kita terdahulu. Saya, Rizky Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ماله في الآخرة في السلم